Ya, sekarang kita lanjutin diskusinya ke conditional sentence. Ada yang sudah pernah belajar belum? Conditional sentence. Conditional sentence itu artinya apa? Kalimat pengandaian. Berandai-andai. Ini pakai logo pelut ini. Conditional sentence. Ambil logo dulu. Kok jadi gini? Nanti aja lah. Lama. Iseng-iseng dulu. Conditional sentence. Ada beberapa tipe nih. Yang pertama, yang tipe 1A misalnya ya. Kita menggunakan pola begini. Jadi simple future ditambah if tambah simple present. Nah, ini pola yang pertama gitu. Terus simple future itu gimana polanya? Masih ingat? Nah, ini tuh kalau ada pola begini, nanti artinya itu apa? Artinya itu basa-basi. Basa-basi ya. Atau bisa terjadi, bisa tidak. Atau bisa terjadi bisa juga tidak. Contohnya apa? Simple future, if simple present. Misalnya bahasa Indonesia-nya dulu apa? Saya akan senang jika kamu juga senang. Hah? Bahasa I will be happy. Kalau kata-katanya Asep itu berarti I will be happy if
You are If you are happy. happy. Betul sekali. Ini artinya basa-basi. Jadi artinya apa? Saya nggak bahagia gitu. Jadi basa-basi aja. Contoh lain misalnya I will treat you misalnya. If I get the scholarship. Setelah if ini itu namanya jadi kan ini adalah ada konjungsinya ya. Jadi if ini adalah konjungsi. Nah, setelah konjungsi itu namanya adalah sub clause. Sebelum konjungsi namanya adalah main clause. Kalau gitu ini main clause-nya yang mana yang pertama? I will be happy ya. Main clause. Nah, if-nya adalah sub clause. You are happy-nya ini ada if-nya konjungsi. You are happy-nya adalah sub clause. Itu. Ini artinya apa? Ada yang tahu? Saya akan mentraktirmu jika saya mendapatkan beasiswa. Jadi traktirnya beneran apa enggak? Neng. Basa-basi doang. Nah, itu. Bisa jadi, bisa. Iya bener. Nah, itu paham. Gitu ya. Contoh lain coba. Ada yang mau bikin contoh nggak? Nah, ini tuh hati-hati kalau bikin conditional sentence-nya pakai simple future ditambah simple present. If sama simple present, kalau polanya yang satu present setelah if nih, setelah if menggunakan present, sebelumnya menggunakan future, itu berarti cuma basa-basi. Ya. Coba ada yang bikin lagi contoh nggak? Bahasa Indonesia-nya dulu misalnya. Kita langsung bahasa Inggris. Yang ini contohnya kedua ini, yang simple future mana? Yang simple present yang mana? I get scholarship. Nah, I get scholarship apa? Simple present apa simple future? Simple present. Simple present. Cirinya apa? Subjek Ada verb satu. Ada verb satu ya. Subjek ditambah verb satu. Tanpa S atau ES. Karena subjeknya I. Yang simple future cirinya apa? Verb 2. Verb 2-nya mana? Will. Itu verb 2-nya mana, Neng? Mana tadi verb 2-nya? Maaf, astagfirullahaladzim. Ada kata will. Ada. Verb 2 itu kalau simple apa? Verb 2 itu ciri apa? Simple past. Simple past. Nah, simple past. Nah, ini karena ada will, setelah will ini kan modal will ini. Setelah will pasti ada bentuk apa? Simple. Verb 1. Betul. Jadi simple future masih ingat kita review dulu. Simple future itu pasti polanya ada subjek ditambah will. Setelah will pasti ada verb 1 itu. 1. Ini kan ya future. Kalau simple present gimana? Kalau simple present pasti subjek ditambah verb 1 kan. Tambah S atau ES. Itu ya. Ini yang tipe 1A. Ada contoh lagi nggak? Misalnya, nah ini kalau dibalik bisa juga. Kalau dibalik. Maksudnya if-nya di belakang, terus subclause-nya di belakang, baru main clause bisa juga. Gitu ya. Disimpan dulu. Ini conditional sentence ini adalah salah satu aplikasi dari penggunaan tenses yang kemarin. Ini kalau dibalik, tadi kan if-nya di belakang nih, if I get the scholarship misalnya. Kalau dibalik pakai koma jadinya. Jadi if
I have misalnya, atau yang kalimat yang tadi dulu nggak apa-apa. Misalnya if I get scholarships, koma gitu ya. I will treat you. Nah, seperti tadi, ini adalah conjunction. Setelah conjunction pasti ada apa? Subjek, ini verbnya verb 1. Ini apa? Transitif ya. The scholarship ini adalah objek. Ini noun phrase sebagai objek. Dan mereka itu adalah if I get the scholarship ini semuanya setelah conjunction itu namanya adalah sub clause. Jadi kalau ada klausa setelah conjunction di bahasa Inggris mudah, namanya sub clause. Setelahnya berarti main clause. Nah, main clause itu yang ini. Main clause. Main clause-nya terdiri dari subjek, ini will, modal ya. Modal, setelah modal pasti ada verb 1. Selalu ini. Modalnya apa aja bebas. Mau can, mau will, mau shall, mau apalagi should, mau can, mau apapun. Setelah itu pasti ada, setelah may pasti ada verb 1. Jadi kalau kalimat tadi, jika saya dapat scholarship, maka saya akan mentraktirmu, gitu ya katanya. Nah, berarti ini cuma basa-basi kalau tensisnya menggunakan simple future. Masih contohnya sama, misalnya if she apa ya? Invites me misalnya. I will come. Nah, ini artinya apa? Jika dia mengundang saya akan datang. Datangnya beneran nggak? Bisa jadi bisa datang, bisa enggak gitu. Kalau menggunakan will come. Ini masih contoh pola yang pertama. Oke. Lanjut aja sekarang tipe yang masih tipe 1 tapi bagian B-nya gitu. Nah, kalau ini tuh polanya simple present, sama-sama simple present. Kalau tadi kan simple present if, simple future. Kalau ini simple present if juga setelahnya simple present. Nah, kalau begini mah artinya apa? Kalau begini artinya apa? Akan datang. Kalau tadi kan pura-pura, basa-basi, bisa jadi bisa enggak. Kalau ini malah jadi kebenaran umum. Istilah bahasa Inggrisnya itu general truth. Gitu. Biasanya ini simple present ini di reading UTBK juga beberapa ada yang tentang penelitian ilmiah gitu yang menggunakan kebenaran umum, pasti semuanya menggunakan simple present gitu. Kalaupun menggunakan conditional sentence, ini juga tipenya yang ya ini sambil nyatet nggak? Sambil ya. Sambil. Biar nggak ngantuk gitu maksudnya. Nah, yang kebenaran umum ini contohnya apa? Banyak di Kita memasak air sampai 1 derajat. Nah, itu contohnya ya. If misalnya, oh jangan pakai if di sini, if-nya di belakang seperti biasa. Misalnya ini salah apa benar pakai will? We will see the sun
Salah. in if we sit in the east if we get up early misalnya. Ini ada yang salah nggak di sini? Apa yang salah di kalimat ini? Halo? Kalau saya menggunakan kalimat ini berarti artinya apa? Kita akan melihat matahari di sebelah timur jika kita bangun lebih awal. Berarti akan melihatnya ini berarti kalau pakai tenses will tadi gimana? Tadi itu kita basa-basi. Itu bisa terjadi, bisa enggak. Basa-basi doang. Iya, jadi bisa terjadi, bisa kita melihat matahari, bisa enggak gitu. Jadi bukan tipe yang 1B ya. Kalau yang 1B ini jangan pakai will. Kalau yang 1B ini jangan pakai will. Nah, kalau nggak pakai will ini berarti artinya kebenaran umum gitu. Jadi kita melihat matahari di sebelah timur jika kita bangun lebih awal. Oke. Jadi mesti hati-hati. Memang terkesan kebiasaan kita kan kalau berbicara suka sembarangan ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris bicara gitu, speaking menggunakan kata will kalau kita berandai-andai gitu. Seolah-olah will dengan menggunakan kata will atau tidak itu seperti mudah diucapkan, tapi maknanya tuh nggak disadari. Itu benar-benar apa yang kita rasakan di dalam hati, yang kita ucapkan tuh ataukah asal bunyi aja gitu. Nah kalau bahasa Inggris di gramatika harus hati-hati. Kayak ini yang 1B. Nah ini yang apa tadi? Berarti subclause ini conjunction-nya ya. Ini conjunction. Setelah conjunction ada subclause. Subclause-nya yang mana? Yang ini. Jadi kalau bahasa Inggris mudah banget mana subclause, mana induk kalimat, mana anak kalimat atau subclause. Cirinya hanya setelah mudah sekali. Pokoknya diawali oleh conjunction aja. Kalau induk kalimat ya sebelumnya yang ini, yang tanpa konjungsi. We see the sun in the east. Kalau bahasa Indonesia mungkin agak gimana caranya, saya lupa. Untuk yang anak kalimat, induk kalimat. Udah belajar belum sama Pak Yoga, anak kalimat, induk kalimat. Nah, ya. Kalau dibalik, pakai koma ya, seperti tadi. Kalau dibalik berarti if we get up early, koma. Nah, berarti di sini kita we see, jangan pakai will ya. We see the sun in the east. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Mungkin kurang jelas. Ada yang kurang jelas tulisannya mungkin? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup mungkin perlu contoh lagi. Apa ya? Pemanasan air. Misalnya if apa? Kita memanaskan air, memanas apa? Hit. Hah? If we heat the water, jika kita memanaskan air maka Yes. Until to degree Celsius 100 derajat. If we heat Itu akan the water, if we heat water
Until to oh, misalnya jika kita memanaskan air, if we heat water until sampai 100 derajat, Pak. 100 degrees of Celsius, gitu ya. Misalnya it will Ya. kill all bakteria gitu ya. Banyak sebenarnya. Ini tuh general truth, kebenaran umum. Ini ada orang farmasi nih, ada Neng Aan. Misalnya, kalau kita sakit kepala, minum obat apa nih? Paracetamol. Paracetamol ya. If I get headache, misalnya I will, oh jangan pakai will ya, lupa. Awas hati-hati. I take some. Kalau kita kan udah kebiasaan pakai kata will itu seperti mudah sekali bilang akan ya. Oh ini juga salah nih pakai will, kok pada diam aja. Halo, ada orang? Iya. Kenapa pelipis dibiarin tadi? Ini salah nih, kebiasaan yang salah harus dirubah. Kalau pakai kata will artinya jadi bisa enggak, bisa membunuh bakteri atau enggak. Padahal kan kenyataannya kalau lebih dari 100 derajat itu bisa ini akan membunuh. Berarti pakai S nih harusnya. It kills all bacteria. Gitu. Jadi if I get headache, I take some paracetamol. Gitu ya. Apalagi ya misalnya. Kalau kita makan terlalu banyak, if we eat a large food, ini pakai verb 1 ya. Ini juga samanya verb 1. Tanpa S karena I. Ini tanpa S karena we. Yang tanpa S atau S itu subjeknya apa aja? Kalau saya punya subjek I, you, we, they. Maka verb 1-nya tanpa S ya. Tak perlu pakai S atau ES. Tidak perlu pakai S. Kalau subjeknya he, she, dan it. Nah, untuk simple present ya. Ini untuk simple present. Maka nanti verb 1-nya ditambah S atau S. Kalau kita makan terlalu banyak, maka kita merasa kekenyangan. We feel, ini lagi puasa. Biasanya kalau pas buka puasa nih. We feel full. Ini juga sama nih verb 1. Feel full. Nah, gitu ya. Itu yang tipe berapa barusan? 1A, 1B? 1B. Masih 1 ya, 1B. Sekarang tipe yang kedua nih. Tipe yang kedua. Yang tipe kedua ini, tenses yang digunakan adalah, ada yang tahu? Past future. Nah, past future rumusnya gimana? Jangan lihat buku coba. Langsung lihat ke namanya ini aja. Nama past future. Dua. Oh. Wow. Would. Ini would. Would verb. Ini sayang banget nih yang lainnya kok nggak pada ikut ya. Ini kayaknya materinya ketinggalan banget nih. Jadi pada waktu itu
Cuma nyampein ilmunya ke ketiga orang aja. Gimana dong ya? Nanti diulangi lagi apa gimana? Nggak apa-apa lah. Apa pelan-pelan aja, biar yang lain nggak terlalu ketinggalan. Iya, pelan-pelan aja, Pak. Past future ini cirinya apa? Would. Would. Coba ini dulu artinya, maknanya dulu apa ya? Maknanya apa? Kalau begini tuh berarti nanti makna di tipe kode ini kan ada kondisional, artinya kalimat berandai-andai ya, pengandaian pakai kata if gitu. Ini berarti faktanya itu berlawanan dengan atau bertolak belakang dengan sekarang. Bertolak belakang dengan sekarang atau present gitu ya. Jadi kalau ini kan simple past nih. Nah, artinya itu nanti faktanya itu tidak sesuai dengan atau bertolak belakang dengan sekarang. Contoh misalnya. Kalau if-nya setelah kalau if-nya di belakang nggak perlu pakai koma ya, seperti tadi. Jadi misalnya ini kan simple future. Coba simple future, past future rumusnya gimana? Past ini kan verb 2. Coba tanpa diturunin langsung aja. Gimana? Would. Coba Would verb 2. Hah? Verb 1. Would ditambah verb 1. Ini kan verb 2 nih. Past itu verb 2. Future itu apa? Will tambah verb 1. Nah, ini harus sudah di luar kepala nih. Ini harus sudah di luar kepala ya. Jadi langsung kita buat, langsung ini verb 2 dari will, berarti ini would, kesini tuh would. Verb 1-nya tetap, jadi misalnya I would go to United States, misalnya. If I master, pakai ed ya, if I mastered. Soalnya ini simple past. Setelah if-nya simple past, berarti if I mastered, misalnya English. Grammar. English aja lah, nggak apa-apa. Nah, ini I would go. I would go. Setelah would ada verb 1. Itu go. Nah, would go ini kan past future. Saya akan pergi ke Amerika jika saya menguasai bahasa Inggris. Nah, menguasainya pakai simple past karena ini I master. Setelah if ada simple past. Jadi ini tuh polanya nah, ini mastered. I would ini past future ya. Nah, master ini itu adalah simple past. Kemudian menggunakan verb kedua.
Oke. Nah, master ini verb kedua, simple past. Jadi setelah if ada simple past. Berarti faktanya apa? Di sini faktanya bertolak belakang dengan sekarang. Berarti kalau I master ini kan simple past, bentuk kedua atau kerja bentuk kedua. Kalau bertolak belakang berarti kita ambil negasinya aja. Negasi atau lawan dari saya menguasai bahasa Inggris, berarti ya lawannya saya tidak menguasai bahasa Inggris tapi dalam bentuk present. Ya. Dalam bentuk present. Jadi hati-hati di sini. Kita mesti menggunakan lawan dari kata present, lawannya. Kalau gitu lawannya adalah, ada yang tahu lawannya apa? Atau faktanya di sini? Faktanya adalah I do not gitu ya. I don't master English. English. Jadi maknanya tuh kalau kita menggunakan tensi if conditional sentence dalam bentuk past future ditambah if tambah simple past cirinya adalah verb kedua di sini. Ya. Past future cirinya ada would, ada modal would ditambah verb 1. Ini past future. Simple past cirinya ada subject ditambah verb kedua. Oke. Nah, berarti faktanya itu berarti saat ini ya saya tidak menguasai bahasa Inggris menggunakan present gitu. Faktanya. Contoh yang kedua misalnya. If you, setelah if ada simple past ya. Berarti jika kamu tidak datang ke kelas saya akan memanggil kamu. Gimana coba? Coba Neng Aan coba. Jika kamu tidak masuk ke kelas saya akan memanggil kamu. Atau menelponmu misalnya. If you do not Pakai simple past. Simple past. Oh, if. Bingung kalau bikin kata-kata if you Did. Pakai kata did. If you did not. Negatif. If you didn't come to my class. If you didn't come to my class. Nah, sekarang pakai past future coba apa? Koma, lanjutin nih. I would. I would. Saya akan memanggil. Memanggil itu apa, Pak? Call. Pakai would, sorry. I would. Saya akan memanggilmu. Saya akan menelponmu. I would phone you deh. Atau memanggil nggak apa-apa. Ya maksudnya memanggil di sini saya menelpon. I would call you. Saya akan Lupa kan kalau nggak pada datang ke kelas kan suka nelpon satu-satu diteleponin gitu, diajakin, tapi tetap aja nggak masuk. Itu aja yang datang, nggak apa-apa lah. Nanti udah berusaha ngajakin. Nah berarti ini faktanya apa, Neng? Bisa terjadi, bisa enggak? Enggak, ini faktanya ini nih. Iya terjadi. Itu mah bisa terjadi bisa enggak mah yang tadi tipe 1A. Ini kalau sekarang nih faktanya bertolak belakang dengan ini nih barusan dicatat nih faktanya apa? Jadi makna ini bertolak belakang dengan sekarang. Berarti faktanya sekarang gimana? Yang kita gunakan sebagai fakta adalah setelah kata if. Berarti faktanya ya? Telepon. Enggak, faktanya apa? Setelah if. Ini kan setelah if ada you didn't come, kamu tidak datang. Faktanya berarti jadiin aja ini present. Present jadinya jadiin present terus dijadiin lawan. Ini kan did not berarti tidak. Lawannya tidak datang berarti lawannya tidak datang apa? Datang. Berarti ya udah you come to my class.
Jadi kalau saya mengatakan if you didn't come to my class, I would call you. Nah, faktanya adalah kamu datang ke kelas saya. Berarti ya, saya nggak jadi nelpon kamunya. Gitu. Gitu loh. Paham nggak maksudnya? Insya Allah. Paham. Ya, mungkin perlu contoh lagi. Misalnya, kalau kita pulang ke rumah, kita tidak akan belajar dengan mudah. Kalau kita pulang ke rumah, ya kalau kita belajar di sekolah kan mudah. If we went home, misalnya, we would, hati-hati loh. Ini hati-hati. Ini kenapa pakai when? Karena kan ini verb kedua dari go ya. Karena kita menggunakan simple past nih. Simple past mesti selalu pakai apa? Verb